Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum belajar kita membaca doa. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Sekarang kita belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. PB 3 dan 4. Tumbuhan khas Indonesia. Indonesia memiliki beberapa jenis bunga yang bisa dijadikan bunga nasional Indonesia. Bunga nasional Indonesia merupakan bunga asli Indonesia yang melambangkan kepribadian bangsa Indonesia. Bunga melati putih merupakan salah satu bunga nasional Indonesia yang dikenal dengan sebutan puspa bangsa. Ada jenis bunga lain yang termasuk bunga nasional Indonesia, yaitu bunga anggrek. Contohnya anggrek bulan. Disebut dengan istilah puspa pesona. Kemudian satu lagi bunga Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi. Atau lebih dikenal lagi bunga bangkai karena aromanya yang kurang sedap. Dikenal dengan sebutan puspa langka. Menulis ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia. Indonesia memiliki beragam tumbuhan khas. Kamu dapat menuliskan ciri-ciri tumbuhan tersebut dengan kosakata yang sudah kamu kuasai. Semakin banyak kosakata yang kamu pahami artinya, maka kamu akan semakin mudah menjelaskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia tersebut. 1. Bunga melati. Ciri-cirinya adalah bunganya berwarna putih, mempunyai aroma khas dan wangi, mempunyai bentuk menyirip yang berhadapan. Yang kedua, bunga anggrek bulan. Ciri-cirinya: 1. Berwarna putih berbentuk bulat memanjang. Selain putih ada juga yang berwarna ungu, warna pink, warna kuning, dan sebagainya. Yang kedua, daunnya berwarna hijau dengan bentuk memanjang. Ketiga, menempel pada tanaman yang lain. Ketiga, bunga Padma raksasa, Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Ciri-cirinya adalah 1. Bunganya besar dan berwarna merah pekat. 2. Tidak memiliki akar, batang, dan daun. 3. Menghasilkan aroma yang sangat bau. Membuat laporan menggunakan kosakata yang tepat. Kamu dapat membuat laporan dari hasil pengamatan. Misalnya, laporan tentang cara berkembang biakan tumbuhan. Perbanyaklah kosakatamu agar kamu dapat menyampaikan persamaan dan perbedaan tumbuhan. Kamu dapat memperbanyak kosakatamu dengan cara 1. Membaca teks. 2. Menandai kosakata yang baru. 3. Mencari artinya. Dan yang keempat, mencoba menggunakan kosakata tersebut, baik secara tertulis maupun lisan. Misalnya kalian dapat membuat laporan tentang
Cara berkembang biakan pada tumbuhan. Nama tumbuhan: bawang merah. Cara berkembang biak: umbi lapis. Bagian yang dapat dikonsumsi umbinya. Persamaan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Perbedaan tempat penyimpanan makanan pada lapisan daun. Nama tumbuhan: kentang. Cara berkembang biak: umbi batang. Bagian yang dapat dikonsumsi umbinya. Persamaan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Perbedaannya tempat penyimpanannya pada batang. Contoh hasil laporan pengamatan tanaman bawang merah dan kentang. Beberapa jenis tumbuhan berkembang biak dengan umbi. Salah satu jenis umbi pada tumbuhan adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah bawang yang tertutup lapisan daun. Lapisan daun itu sebenarnya berisi cadangan makanan. Umbi lapis dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis, yaitu bawang merah, bawang putih, bakung, dan tulip. Selain umbi lapis, ada juga umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan membentuk umbi. Umbi batang juga berisi cadangan makanan. Jika ditanam, umbi batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan umbi batang yaitu kentang dan ubi jalar. Itulah jenis perkembang biakan tumbuhan yang menggunakan umbi. Menurutmu apa saja perbedaan kedua jenis perkembang biakan umbi? Kamu bisa melihat buku pena halaman 88 untuk membuat cara membuat laporan seperti contoh yang Bu Guru buat di video ini. Teknik potong, lipat, dan sambung. Tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya menjadi inspirasi untuk membuat karya seni. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah membuat karya mozaik dari daun kering. Ayo membuat karya mozaik lainnya. Kali ini kamu akan membuat karya mozaik dari potongan kertas warna. Untuk membuat suatu karya seni, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan, yaitu teknik potong, lipat, dan sambung. Teknik potong adalah memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian. Teknik lipat adalah melipat atau merangkap dua atau lebih suatu benda. Teknik sambung adalah menyatukan atau menggabungkan beberapa bahan menjadi satu. Karya seni mozaik menggunakan teknik potong karena mozaik terbuat dari bahan yang dipotong-potong menjadi ukuran kecil. Selanjutnya, potongan-potongan tersebut ditempelkan. Alat potong yang dapat digunakan yaitu pisau, gunting, cutter, atau memotong dengan tangan. Teknik memotong antara lain menggunting, mengiris, membelah, atau merobek. Di sekolah, Nina akan mengadakan perayaan Hari Kemerdekaan. Seluruh siswa kelas 1 sampai 6 membantu menghias sekolah untuk acara tersebut.
Nina, Lani, Deli, Tony, dan Made mendapat tugas untuk membeli bunga. Mereka pergi ke toko bunga didampingi oleh ibu guru. Di toko bunga terdapat 624 tangkai bunga. Bunga tersebut diletakkan ke dalam 4 wadah. Setiap wadah berisi bunga dengan jumlah sama banyak. Berapa tangkai bunga yang ada di setiap wadah? Untuk menyelesaikan soal tersebut, buatlah kalimat pembagian sesuai dengan soal. Setelah itu, selesaikan kalimat pembagian tersebut dengan teliti. Penyelesaian. Setiap wadah berisi bunga sama banyak. Kalimat pembagian untuk soal cerita di atas adalah sebagai berikut. 624 dibagi 4. Kalian bisa melihat buku tematik halaman 108. 624 dibagi 4. Kita mulai dari angka paling depan, 6. 6 dibagi 4 dapat 1. Ditulis di atas. Sisanya 2. 1 kali 4 sama dengan 4. Ditulis di bawah 6. Jadi 6 dikurang 4 tinggal 2. Kemudian angka di sebelah 6, angka 2 diturunin. Di sebelah angka 2 yang di bawah angka 4, jadi nilainya adalah 22. 22 dibagi 4 dapat 5, ditulis di atas. Tadi yang pertama 1, angka yang kedua 5 ya. Ditulis di atas. Kemudian 5 kali 4 sama dengan 20, ditulis di bawah angka 22. 22 dikurang 20, nah, sisanya 2, ditulis di bawah angka 20, di bawah angka 0 ya, yang belakang ditulis 2. Kemudian turunin angka 4 sebelah angka 2. Tadi 6, 2, 4, 4-nya turunin lagi. Jadi 24. 24 dibagi 4 itu dapat 6, ditulis di atas. Jadi hasilnya adalah 156 yang di atas. Kemudian angka 6 dikali 4, turunin, ditulis di angka 24, di bawah angka 24. Jadi 24 dikurang 24 sama dengan 0. Sudah, berarti hasilnya adalah, jadi setiap wadah berisi 156 tangkai. Itu penyelesaian pembagian 624 dibagi 4. Kerjasama merupakan salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Dengan bekerja sama, kita dapat mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat. Pekerjaan juga terasa lebih ringan dan menyenangkan jika dilakukan bersama-sama. Kerjasama dapat memperkuat persahabatan dan juga membina kekompakan. Beberapa contoh kerjasama yaitu sebagai berikut. 1. Merawat taman sekolah bersama-sama. 2. Berkebun bersama anggota keluarga. 3. Melakukan permainan kelompok. 4. Bekerja bakti membersihkan lingkungan. Manfaat kerjasama. Kerjasama perlu dilakukan di mana saja, misalnya di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Berikut adalah manfaat kerjasama. 1. Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. 2. Pekerjaan menjadi lebih ringan. 3. Terjalin persahabatan dan persaudaraan.
4. Terjadi komunikasi yang baik dengan orang lain. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.